Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Saleh, selaku dosen pengampu mata kuliah deteksi masalah anak SD dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Ripaul Arta. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu dan menemani presentasi kali ini. Perkenalkan juga kami dari kelompok 6, yaitu dengan beranggotakan Ahmad Taufik, Dais Ayu Hopipa, Datriani Pahiyadi Putri, Ripaul Arpa, dan Tian Gantina Suci. Nah, untuk susunan rangkaian presentasi kali ini yaitu pertama mungkin pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Baik, dimulai saja untuk penyampaian materi pertama. Silahkan. Akan disampaikan oleh Dais Ayu Hopipa. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya buat eh, memberikan materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang seorang yang akan digunakan dengan anak tersebut. Tujuan utama dari suatu asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Prinsip asesmen bagi anak usia dini dan taman kanak-kanak adalah proses memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan kemampuan anak secara terus-menerus dengan cara mengumpulkan data melalui amatan, pencatatan, rekaman terhadap perilaku yang ditampilkan. Asesmen tidak dapat dilakukan di kelas pada akhir program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dais Ayopa yang telah menyampaikan materi pertama. Baik, materi kedua akan dilanjut oleh Ahmad Taufik. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya yaitu tujuan dari asesmen. Berdasarkan kompetensi peserta didik, yaitu satu, menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa. Keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Kelima, menentukan strategi pembelajaran. Keenam, akuntabilitas lembaga. Ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan bimbingan dan konseling menurut Hackney dan Cornet. Yang kesatu, melancarkan proses pengumpulan informasi. Yang kedua, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Yang selanjutnya, menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu. Selanjutnya, meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseling. Yang selanjutnya, mampu menilai lingkungan. Yang selanjutnya, meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih berfokus dan relevan. Yang selanjutnya, mengidentifikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadinya. Yang selanjutnya, meningkatkan akan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian. Yang selanjutnya, menghasilkan pilihan-pilihan. Yang terakhir, memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Taufik yang telah menyampaikan materi kedua.
Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Dian. Tadinya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. C. Asesmen kelas rendah dan kelas tinggi di sekolah dasar. Pada dasarnya, asesmen di kelas rendah dan kelas tinggi tidak berbeda. Namun, yang membedakannya adalah kemampuan, konsep dasar berpikir, dan ruang lingkup materi yang diujikan. Hal itulah yang membuat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap asesmen yang akan digunakan. Adapun karakteristik asesmen baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi yaitu yang pertama, asesmen di kelas rendah memiliki karakteristik seperti materi yang diujikan terbatas dalam ruang lingkup yang diberikan oleh guru atau lingkungan yang lebih dekat dengan dirinya. Materi yang disampaikan oleh guru dipahami secara eksplisit. Artinya, siswa memahami materi apa adanya sebagaimana disampaikan oleh guru. Pemahaman materi bersifat verbalistik, yaitu cenderung dihafal daripada dipahami. Pengembangan logika sangat sederhana, realistik, dan tidak abstrak. Yang kedua, asesmen di kelas tinggi memiliki karakteristik yang pertama yaitu materi yang diujikan sudah mulai meluas. Materi yang disampaikan oleh guru dipahami secara implisit. Pemahaman materi bersifat tidak verbalistik dan yang terakhir, mulai mengembangkan logika yang cukup abstrak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tian yang telah menyampaikan materi ketiga. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Datriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi yang terakhir mengenai bentuk asesmen di sekolah dasar. Asesmen di sekolah dasar tidak hanya mengukur hasil belajar siswa, namun juga sangat memperhatikan proses belajar siswa. Secara umum, asesmen yang digunakan di sekolah dasar menurut Jainul dan Mulyana 2005 dapat dibagi dalam bentuk achievement assessment, asesmen kerja, dan asesmen portofolio. Yang pertama, Achievement Assessment merupakan asesmen yang lebih menekankan pada hasil belajar siswa, sehingga alat yang sering digunakan pada asesmen bentuk ini adalah tes. Asesmen bentuk ini lebih menekankan pada apa yang dijawab oleh siswa dengan benar atau salah. Yang kedua, asesmen kinerja adalah asesmen yang menekankan pada apa yang dapat dikerjakan oleh siswa dalam bentuk kinerja, daripada apa yang dapat dijawab oleh siswa. Bentuk asesmen kinerja dapat berupa tugas, taks, kriteria penilaian atau rubrik, dan bentuk non-tes. Alat yang dapat digunakan misalnya rating scale. Yang terakhir ada asesmen portofolio. Asesmen portofolio adalah asesmen yang berupa kumpulan koleksi hasil kinerja siswa yang disimpan dalam satu file atau box. Kumpulan koleksi tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Jadi, dalam asesmen portofolio, tidak hanya hasil yang dinilai, tetapi juga proses. Selain itu, asesmen portofolio dapat menilai kemajuan belajar. Di SD, baik kelas rendah maupun kelas tinggi, asesmen portofolio dapat diterapkan, namun harus disesuaikan dengan ruang lingkup materi dan perkembangan berpikir siswa. Mungkin hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pemateri kelompok 6 sudah selesai. Mungkin untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu asesmen merupakan kegiatan guru selama rentang pembelajaran untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik.
Dalam melaksanakan asesmen, ada 7 ragam teknik yang dapat digunakan, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Nah, dicukupkan sekian dari penyampaian kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk yang mau bertanya, disilahkan untuk di kolom komentar YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.